Alkisah di negeri Hindia Belanda ratusan tahun yang lalu. Kuta Raja Saat, sebuah kota yang terletak di ujung utara Pulau Sonadwipa. Kota yang sejahtera dan aman bagi para penduduknya. Mereka akan menyambut hangat siapapun yang datang ke kota itu. Saling menghargai dan menyayangi satu sama lainnya. Mereka saling bahu-membahu bila ada yang memerlukan pertolongan. Tidak pandang bulu, apalagi sampai meremehkan manusia lain. Itulah warga Kuta Raja Saat, pasukan Seribu Basa. Hari ini cerah sekali. Kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan? Rencananya aku dan suamiku akan pergi menanam jagung di kebun kita. Romantis sekali. Indahnya hidupmu. Aku yang jomblo ini, kapan ya akan mendapatkan jodoh? Tenang, aku akan membantumu mencari jodoh. Kamu ingin suami seperti si Bambang? Yang tampan dan perkasa itu, dia mampu memanggul anak sapi ukuran jumbo loh ke kota sebelah. Apa? Anak sapi jumbo? Fiksi keturunan Hulu. Tapi aku juga tidak perlu suami yang terlalu gagah seperti itu. Beri saran pria yang normal dikit, kek. Kalau begitu, tetanggaku ada yang seumuran denganmu. Dia tampan, baik hati, sering membantu orang-orang di sekitarnya. Pokoknya top marko top deh. Tapi wah, rednya pasti bintang 5 tuh. Tapi ada apa? Tapi kakinya nggak napak ke tanah. Loh, setan dong. Sudah cukup, saranmu tak betul semua. Lebih baik aku cari sendiri. Tapi katanya hari ini akan ada menir dari Netherlands datang ke sini. Siapa tahu mau kamu gebet. Kita lihat-lihat dulu saja kali ya. Siapa tahu ada yang nyantol. Ngomong-ngomong, hari ini akan ada pertunjukan tarian loh. Kita lihat yuk. Yuk.
Benar saja. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang berpakaian khas ala Eropa mulai berdatangan menduduki kota. Para pribumi belum sadar bahwa merekalah yang akan menjadi penghancur ketenangan di kota itu. Mereka pikir orang-orang itu hanya datang untuk berniaga saja. Namun, perkiraan itu sungguhlah salah. Pada suatu hari, sebuah penyerangan terjadi. Beberapa orang penting di kota disekap oleh tentara Nederland. Para petinggi kerajaan mulai melakukan upaya negosiasi agar tahu alasan di balik penyekapan itu. Selamat siang, Tuan. Saya Jenderal Kohler. Ada beberapa hal penting yang ingin saya diskusikan kepada Anda. Apakah Anda berkenan untuk mendengarkan saya? Katakanlah, namun jika Anda berani menyakiti salah satu di antara mereka, saya tak akan sudi merundingkan apapun. Oke lah, saya janji dengan sepenuh hati. Saya menginjakan kaki di sini bukan tanpa alasan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Jika Anda bergabung bersama kami, maka senantiasa kehidupan Anda akan tercukupi. Anda membutuhkan jabatan? Katakanlah. Anda menginginkan gadis-gadis cantik? Katakanlah, kami punya segalanya. Saya tak mengerti apa maksud Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Kalian hanyalah manusia. Manusia tidak akan menjamin apapun. Saya tidak mau menyekutukan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk bekerja sama dengan Anda yang entah datang dari mana. Lepaskan mereka dan nyala dari hadapan saya. Baiklah, jika Anda menolak, namun saya harus melakukan ini sebagai gantinya. Apa yang Anda lakukan? Bukannya Anda sudah berjanji untuk tidak melukai siapapun? Melanggar janji adalah lumrah. Jika orang yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan saya, tak maka lebih dari sekedar sampah. Tutup mulut kotormu itu dan pergilah. Baiklah, saya pergi. Terima kasih atas waktunya. Panglima Poli, saya rasa tak lama lagi banyak bencana yang akan terjadi di kota itu. Mengapa Anda bisa berpikir begitu, Sultan? Kemarin, jenderal dari negeri Nederland itu menahan beberapa orang. Kemudian, saya datang untuk bernegosiasi dengannya. Ternyata, jenderal tersebut ingin saya bergabung dengannya. Tentu saya menolak permintaan itu. Tetapi, sebagai gantinya, orang-orang itu mati terbunuh. Karena ketidakmampuan saya, banyak orang yang menjadi korban. Saya paham. Kejadian kemarin pasti membuat Anda terkejut dan sedih. Ternyata dugaan saya benar. Tidak ada etikat baik dari datanya orang asing itu. Alangkah baik kita harus menyiapkan suatu hal bila hal yang tidak inginkan terjadi. Mari kita adakan pertemuan dengan para petinggi kota saat lainnya. Baiklah, kita tidak boleh kalah. Saya sangat yakin mereka akan melakukan banyak hal berbahaya lainnya. Betul. Oleh karena itu kita harus menyiapkan rencana yang sangat matang untuk mencegah kekalahan kita. Beberapa minggu kemudian, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari tentara Nederland. Warga Nederland betul-betul hanya melakukan niaga kepada penduduk saja. Semakin lama, penduduk asing semakin membukakan celah pintu yang besar untuk Nederland. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Menurut pantauan dari para prajurit, dapat dipastikan bahwa target selanjutnya adalah Sultan Mahmud Shah. Maka dari itu, Panglima Poli mengerahkan pasukan untuk melindungi Sultan. Lapor Panglima, pasukan kita telah dikepung oleh Nederland. Banyak pasukan yang sudah mati.
Saya harap Panglima dan Sultan meninggalkan tempat ini. Apa? Memang kekuatan pasukan mereka tidak boleh diremehkan. Pergilah prajurit. Baik, Tuan. Sultan, mari kita pergi dari istana ini. Tuanku sudah menunggu di benteng pertahanan. Mengapa terburu-buru sekali, Tuan? Kalian memang lemah. Pasukan yang berjaga di luar saja sudah saya taklukkan dengan mudah. Seperti tikus kecil yang kelimpungan karena dikejar manusia. Kita lihat saja siapa yang akan menang nanti. Tutup mulutmu itu dan jangan banyak berbicara. Orang sombong makin diladenin makin menjadi. Kenapa? Karena mereka hanya seonggok tanah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak! Kau Netherlands jauh lebih hebat dari siapapun. Lihat saja. Yuk! Yuk! Lepaskan kami. Sultan Mahmud Syah, Anda tahu saya benci kekerasan, bukan? Oleh sebab itu, menyerahlah sebelum saya melakukan hal itu. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyerahkan istana ini kepada Anda. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan ridho atas apa yang Anda kuasai. Hukuman Allah itu jauh lebih nyata. Bunuh. Sultan! Panglima Kodim, bahkan jika saya mati, terjadilah. Terima kasih, Sultan Mahmud Syah. Masa kepemimpinanmu gerak berakhir. Istirahatlah dengan tenang. Saya yakin pasti akan ada orang-orang yang akan menyambar kita dari penjajahan ini. Sultan, Panglima, tuanku. Tuanku. Setelah kematian Sultan Mahmud Syah, kepemimpinan diserahkan kepada tuanku Muhammad Daud. Pengamatan terus dilaksanakan sampai beberapa waktu selanjutnya. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh pihak Putraja Saat. Mengingat bahwa banyak hal bisa terjadi kapan saja. Persiapan yang lebih matang akan menghindari kejadian fatal sebelumnya agar tidak terjadi kembali. Jika saat ini kehilangan pemimpin untuk yang kedua kalinya, mereka tidak tahu apakah pasukan akan tetap bertahan ataupun tidak. Karena rasa semangat yang timbul dari para pejuang merupakan hasil kerja keras dari pemimpin yang bertanggung jawab. Selamat malam, Jenderal Polan. Malam, Sultan. Bagaimana kabar Anda? Sudah lama kita tidak berjumpa. Duduk. Kabar saya sangatlah baik, Jenderal. Saya terkejut karena udara di kota ini bersih sekali. Andai kedatangan kita ke sini untuk berlibur, maka pasti akan jauh lebih menyenangkan. Ya, alih-alih berlibur, saya sudah merenggut nyawa banyak orang. Miris sekali. Begitulah nasib kita. Memang menyedihkan. Mereka mangsa kita, namun di dalam tubuh saya pun masih ada rasa kemanusiaan. Hanya saja kita tidak bisa berbuat apa-apa karena
banyak rasa kemanusiaan yang perlu kita hilangkan dari diri sendiri. Sekarang, apa bedanya kita dengan iblis yang jahat? Ya, Anda sarkastik sekali. Tapi saya setuju dengan itu. Bagaimana rencana Anda selanjutnya, Jenderal? Tujuan kita masih sama, memperluas wilayah Nederlandika. Pemerintahan sudah melemah, yaitu kematian Sultan Mahmud Syah. Sekarang kita membunuh pemerintahannya. Baiklah, dalam memerlukan bantuan, hubungi saya. Siap. Terima kasih atas waktunya, Sultan. Secara tiba-tiba, di keesokan harinya, Kohler dinyatakan meninggal. Dokter bilang, ada suatu racun yang dimasukkan ke dalam teh yang dia minum kemarin. Pukulan yang amat keras dirasakan oleh pasukan Nederland karena kehilangan salah satu pemimpinnya. Nederland kala itu sedikit terguncang karena kepergian sang pemimpin. Inikah rasanya menjadi penduduk Raja Saat beberapa waktu yang lalu? Panglima, bagaimana keadaan di luar saat ini? Situasi di luar semakin memanas, Tuan. Sepertinya Nederland tidak terpecah sama sekali atas kematian Jenderal Kohler beberapa hari lalu. Mereka tetap memperluas wilayah. Mereka melakukan itu terang-terangan untuk menarik perhatian warga, supaya mereka berpikir bahwa kita sudah menyerah. Saat ini kita tidak memiliki kekuatan apapun bila menghadapi mereka secara langsung. Tak lama lagi mereka akan merekrut para warga untuk dijadikan tentara Nederland. Ya, Tuanku, semakin lama kita akan kehilangan pasukan. Mereka memiliki pimpinan baru, meskipun mereka akan membuat rencana baru juga. Tapi saya yakin mereka akan menjalankan rencana semula. Panglima, laporkan keadaan di setiap daerah. Hampir setengah wilayah dikuasai oleh Nederland. Pertahanan yang masih kuat ada di bawah pimpinan Tengku Umar. Kirim beberapa orang dari sini untuk membantu. Kita harus menjaga sekecil apapun wilayah yang kita miliki. Segeralah sebelum semua terlambat. Lenyapkan Nederland dari daerah-daerah itu. Nederland kala itu mengutus seorang antropolog dan strategi bernama Snog Christian Huygens untuk menyamar dan perlahan masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Berkedok ingin mempelajari agama Islam, ia justru mengamati siapa saja yang akan menjadi penghalang bagi jenderalnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti. Rasanya belum lama permainan ini dimulai. Namun, ternyata sudah 1 tahun lamanya ia mengemban tugas menjadi seorang mata-mata. Surat ini merupakan laporan yang ke-1200. Saya telah berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Setelah perjalanan panjang, kini semua orang benar-benar telah mempercayai saya. Akses untuk bertemu pemimpin, Tuanku Muhammad Daud telah saya dapatkan dengan mudah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini kapanpun jika diperlukan. Setelah saya pelajari lebih lama, mereka benar-benar menghormati dan menghargai para guru atau biasanya disebut ulama. Pimpinan mereka juga seorang ulama yang tangguh dan cerdas. Tak jarang saya melihat semangat yang berkoat di mata para pasukan. Meskipun jumlahnya sedikit, kita tak bisa meremehkan apapun. Bahkan hal kecil tentang putra Raja Saat. Ketangguhan pemimpin benar-benar dijiplak dengan baik oleh pengikutnya. Mereka berjuang atas nama Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berjuang dengan gigih dan ikhlas sampai akhir hayat adalah moto.
Hal tersebut yang menjauhkan mereka dari rasa takut akan kematian yang menghampiri. Kita tidak bisa mengguncangkan niat mereka hanya dengan perkataan. Sungguh, saya sangat jamin itu tak akan pernah berpengaruh. Dari hasil pengamatan saya, ulama memang sangat dilindungi di sini. Meskipun tak semua terjun langsung ke lapangan, tapi ulama-ulama ini selalu memberi asupan dan semangat kepada warga. Jadi, kita perlu menghabisi para pemuka agama yang ada. Saya yakin mereka akan terkejut bila terjadi serangan mendadak. Dengan cara itulah kekuatan mereka akan kembali melemah. Sama seperti tahun lalu saat Sultan Mahmud Syah wafat. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Netherlands sudah berani membunuh banyak sekali para ulama. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Apa persiapan perang sudah lengkap, Panglima Poli? Sudah, Tuan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Baguslah kalau begitu. Kita lihat situasi. Tetap kumpulkan niat kita untuk berjihad di jalan Allah. Apakah pasukan kita lebih unggul dari Netherlands? Saya rasa tidak. Pasukan kita telah kehilangan banyak sekali orang dari waktu ke waktu. Mungkin yang tersisa di sini ditakdirkan untuk berperang. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga Kota Rajasat. Bersiaplah di posisi masing-masing. Selamat pagi, Tuan Teguh Umar. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Berusaha ramah terlebih dahulu tidak ada untungnya bagi kami. Serang! Sudahlah Tuan, pihakmu kini sudah kalah. Lihat, hanya tersisa 5 dari banyaknya pasukan. Sungguh lemah, bukan? Meski tersisa sedikit, kami tetap akan berjuang. Maaf Tuan, namun takkan semudah itu. Tidak cukupkah kalian merusak negeri kami? Apa untungnya bagi kalian? Kenapa? Seharusnya kalian tidak melakukan ini semua. Negara yang kami bangun dengan penuh cinta kini rusak hanya karena ulah kalian. Sungguh, kalian tidak diinginkan di sini. Mau bagaimanapun sudah terlambat. Kami bahkan sudah menguasai tempat ini. Tak mungkin kami pergi begitu saja, bukan? Sudahlah, beristirahat dengan tenang, Teguh Umar. Teguh Umar! Terima kasih telah menjadi partner terbaik saya selama ini. Berjuanglah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah saatnya kau berpulang, suamiku. Pada suatu malam, setelah Junyadin ditangkap Netherlands, Junyadin berhasil kabur dan pergi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Ia melanjutkan perang suaminya dan melakukan perang gerilya. Namun sayang, ia tertangkap karena salah satu pasukannya berkhianat dan memberitahu akan lokasi Junyadin. Akhirnya beliau dibawa ke Sumedang dan menghabiskan sisa umurnya di tempat pengasingan tersebut. Semenjak kematian Junyadin, perang dinyatakan berakhir. Kota Rajasat memang tidak berhasil mengusir Netherlands. Namun, jasa mereka tidak dapat digantikan oleh apapun.
apapun. Jasa-jasa itu akan dikenang oleh seluruh warganya sampai akhir hayat mereka. Jasa-jasa orang tua yang akan diceritakan kembali kepada keturunannya nanti, bahkan sampai sekarang. Kisah tersebut akan tetap dipelajari dan diceritakan secara turun-temurun agar kaum muda tidak pernah melupakan kesulitan yang dialami nenek moyangnya. Sayangilah sejarah, meski terdengar tua dan membosankan, tapi disitulah titik di mana kamu bisa belajar untuk memperbaiki masa depan.